Baik, nama saya John Barut Sebu, Sekretaris Forum Peduli Kemanusiaan Kabupaten Jayapura, Papua. Kami membantu masyarakat adat dari 4 kampung, yaitu Yahim, Yobe, Ifar Besar, dan Sere. Menyangkut hak-hak mereka, menurut pandangan kami dari forum bahwa hak-hak masyarakat adat ini dikebiri. Sebab itu kami seperti yang telah disampaikan oleh Mama Betty, teman saya dari LSM Gempur, bahwa aksi telah kami lakukan dan beberapa kegiatan bersama pimpinan, bahkan staf dan bawahan di kantor BPRATR telah kami lakukan, dan di sana kami telah menemukan ada beberapa kegagalan yang terjadi. Dalam hal ini bahwa yang pertama, apa tuntutan masyarakat itu benar, kami melihat benar. Oleh sebab itu kami mempunyai indikasi kecurigaan bahwa informasi yang kami dapat dalam waktu dekat ada pergantian Kepala BPRATR Kabupaten Jayapura. Saya sebagai Sekretaris Forum Peduli Kemanusiaan berharap untuk niat tersebut dibatalkan. Entah itu pemerintah kabupaten, provinsi, bahkan pusat, dan kementerian terkait berhenti dulu. Ya, Kepala BPRATR Kabupaten Jayapura jangan diganti sampai tuntaskan persoalan ini. Ini bertahun-tahun masyarakat adat itu berjuang untuk menjelaskan oleh pihak terkait terhadap hak di atas tanah yang telah digunakan oleh pihak perhubungan. Karena seperti yang disampaikan oleh teman-teman bahwa ini benar-benar kami bilang palsu, ya. Masyarakat bilang itu palsu karena tidak ada surat alasak dari masyarakat adat. Kalau ada, silakan buktikan oleh BPRATR sendiri. Karena dalam mediasi dilakukan, kami sendiri juga tidak temukan bahwa Kepala BPRATR juga sendiri tidak bisa membuktikan kalau ada surat alasak dari masyarakat adat. Oleh sebab itu saya mengingatkan, saya memohon juga kepada pemerintah bahkan pihak DPR, kabupaten, provinsi untuk bantu masyarakat. Kami melihat dari sisi kemanusiaan bahwa ada sebuah kelompok mafia yang sangat besar yang tidak punya rasa kemanusiaan. Contoh bahwa kepala bandara di 2006, ya saya perlu sampaikan, dalam struktur yang dibuat, bagang yang tampilkan di Polres Doyo Baru, di sana tulis bahwa Jepang, Amerika, Belanda, Indonesia. Di saat saya bertanya, Bapak Kabandara, kalau begitu Bapak Kabandara bisa sebutkan nama-nama tanah yang ada di Bandara Sentani. Bapak Kabandara bilang bukan, saya tidak tahu, yang tahu masyarakat adat. Lalu posisi masyarakat adat itu di mana? Nah, itu ada sebuah kelompok, ada sebuah mafia yang sedang dikerjakan. Sebab itu niat untuk pergantian Kepala BPRATR Kabupaten Jayapura, saya sekali lagi John Barut Sebu, Sekretaris Forum Peduli Kemanusiaan, berharap bahwa niat itu dihentikan. Terima kasih. Hari Selasa kami bersama masyarakat adat melihat layak landasan pacu Bandara Sentani. Mungkin sudah 3 bulan sampai 2 bulan lebih kami berjuang mengadvokasi. Saya Panji Agung Mogonegoro, Ketua LSM Papua, dengan Saudara Maurits, kami sudah mendapatkan mandat pendampingan untuk mengadvokasi, kemudian menyelidiki juga iya, mengidentifikasi permasalahan juga iya. Yang mana hasil mediasi kemarin di minggu kemarin 2 minggu lalu kurang lebih itu, Kepala BPN sudah mengakui bahwa ada 32 sertifikat yang ditandatangani dia. Kemudian pada saat kami berdebat, terutama saya berdebat dengan beliau, mana sertifikat itu, apakah sudah ada pelepasan tanah adat? Dia bertanya kepada dia punya anak buah bilang tidak ada, yang ada hanya Besluit. Kemudian dia membaca Besluit, ternyata Besluit itu bahasa Belanda. Nah, otomatis kan sertifikat itu di dalam kami pada saat audiens jelas-jelas terlihat bahwa sertifikat itu muncul tanpa ada pelepasan, dan dia mengakui bahwa tidak ada pelepasan. Pengakuan pertama seperti itu. Pengakuan kedua,
Dia sampaikan karena ini sudah masalah terlanjur, sudah ditandatangani, dia minta dokumennya kami, masyarakat adat. Ibu Vele punya dokumen beserta dengan surat pencabutan gugatan di pengadilan. Sudah Ibu sampaikan minggu kemarin ke berkas itu ke Kepala BPN. Nah, kemudian Kepala BPN sampaikan janji ketiganya, yaitu ini sertifikat kan tidak lebih dari 5 tahun. Kalau sertifikat kami keluarkan lebih dari 5 tahun tidak bisa disengketakan. Nah, tetapi karena ini belum 5 tahun, baru 2 tahun lalu, jadi bisa kami perjuangkan karena tidak ada pelepasan tanah adat. Nah, dia mengakui bahwa surat sertifikat itu tidak ada pelepasan. Jadi kedatangan kami hari ini menuntut apa yang sudah beliau lakukan, apa yang sudah beliau koordinasikan ke Kementerian Agraria, terutama Biro Hukum Kementerian Agraria di Jakarta. Karena kesempatan audiens itu dia sudah sampaikan dia akan membantu pembayaran. Ya, logikanya begini, terakhir logika kami Singapura. Sertifikat itu pernah digugat di pengadilan. Kemudian Pak Kepala BPN minta surat pencabutannya. Oke, surat pencabutan sudah kasih. Sertifikat itu sudah muncul 2 tahun lalu, ditandatangani oleh Kepala ATR BPN Sentani yang hari ini. Nah, kemudian ada surat warkah yang dulu dikeluarkan oleh Kepala ATR BPN juga. Ada 2 dokumen negara. Warkah milik masyarakat sebesar 55 juga sama, dan juga sertifikat yang muncul. Tuntutan kami adalah mau legalitas sertifikat itu dilegalkan ketika ada pelepasan. Kalau tidak ada, berarti proses mediasi untuk proses penyerahan pelepasan baru pembayaran. Tidak mungkin juga kami mau menuntut landasan pacu itu, sertifikat itu dibatalkan demi hukum. Karena itu landasan pacu, bukan tanah kosong. Sudah ada aktivitas bisnis dan aktivitas maskapai di sana. Tetapi hak-hak masyarakat adat ini yang harus diperhitungkan. Dan juga terakhir ada indikasi kecurigaan saya, sertifikat milik yang menjadi milik negara sekarang yang oleh perhubungan itu apakah sudah dibayar oleh pihak perhubungan atau belum, dan bayar kemana. Jangan sampai ada mafia-mafia hukum yang bermain sehingga pembayaran itu tidak masuk ke masyarakat adat, karena ini masyarakat adat yang pemilik hak wilayah ini memiliki dokumen kepemilikan yang sah. Nah, terus pesan terakhir buat Kepala BPN Sentani, berkomitmenlah kepada masyarakat adat. Apa yang dengan Anda katakan, apa yang Anda janjikan, hargailah masyarakat adat, layanilah dengan baik melalui proses pelayanan publik yang ada di kantor ATR BPN dengan banyak iklan di dalam, iklan pelayanan, keterbukaan dan lain-lain. Buktikan kepada masyarakat adat. Jangan nanti pengusaha saja yang kalian tangani atau awasi. Terima kasih. Permasalahan ini cukup rumit. Saya minta kepada Kakanwil ATR BPN Provinsi Papua untuk tidak mengganti Kepala ATR BPN Sentani, karena dia yang menandatangani sertifikat landasan pacu di tahun 2022 kemarin. Jadi dalam artian beliau masih punya utang ketanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan yang dia lakukan. Jadi permasalahan ini dia sendiri yang ciptakan, dia juga yang harus selesaikan. Jadi jangan suka ketika ada sebuah lembaga negara, institusi pemerintahan yang mana kepala bandaranya membuat permasalahan, kemudian dipindahkan, otomatis itu akan menambah panjang permasalahan ke depannya. Jadi mohon kepada Kepala DPR Provinsi Papua, untuk khusus Kepala ATR BPN Sentani, jangan diganti dulu. Dia masih punya tanggung jawab untuk selesaikan hak landasan pacu masyarakat adat, karena dia yang menandatangani sertifikat itu tanpa pelepasan. Dan pada saat mediasi dia tidak bisa menunjukkan pelepasan tanah adat. Yang ada hanya base video lengkap, semua lengkap, saksi lengkap. Terima kasih.